Pada video sebelumnya, kita sudah memahami istilah dari stack, kemudian operasi-operasi yang ada di dalam stack, dan juga terkait dengan implementasi penggunaan kelas built-in stack di dalam Java. Pada video kali ini, kita akan mempelajari implementasi nyata dari suatu stack. Berikut merupakan contoh penerapan dari stack, yaitu bisa digunakan untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner, kemudian untuk menyatakan notasi polis, kemudian untuk menyelesaikan kasus menara Hanoi, dan juga bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus red in a maze. Adapun untuk video kali ini, kita akan membahas contoh penerapan stack dengan studi kasus notasi polis. Notasi polis merupakan suatu proses pengubahan dari notasi infix menjadi notasi postfix. Apa itu infix? Apa itu postfix? Infix merupakan suatu persamaan yang dipahami oleh manusia. Contohnya di sini adalah A plus B. Kita bisa memahami bahwa A dijumlahkan dengan B. Kita sebut istilahnya sebagai infix. Sedangkan untuk postfix, operatornya berada di posisi belakang. Ingat, kita pernah mengenal istilahnya pretest dan posttest. Pretest dilakukan di awal, sedangkan posttest dilakukan di akhir. Nah, karena ini menggunakan istilah postfix, yaitu kata kuncinya ada di post, maka operator aritmatikanya diletakkan di posisi akhir. Sebagai contoh, di sini adalah AB+. Kita tidak bisa memahami maksud dari AB+, namun untuk komputer yang dipahami bukanlah infix tetapi postfix, yaitu AB+. Nah, untuk A dan B kita sebut sebagai operan, sedangkan untuk plus, minus, bagi, dan sebagainya nanti kita sebut sebagai operator. Untuk menyelesaikan permasalahan notasi polis ini, yaitu perubahan dari infix ke postfix, kita perlu menggunakan dua penampung, yaitu Q dan P. Q sebagai penampung ekspresi matematika yang ditulis dalam notasi infix, sedangkan P untuk menampung ekspresi matematika dalam bentuk notasi postfix. Setelah kita membuat penampung P dan Q, maka algoritma yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan kasus notasi polis ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita perlu melakukan suatu push terhadap kurung buka ke dalam suatu penampung stack. Kemudian kita menambahkan kurung tutup ke dalam sentinel key. Kemudian kita nanti akan melakukan scan terhadap key mulai dari kiri ke kanan. Kemudian kita akan melakukan pengulangan langkah 3-6 ini untuk setiap elemen key hingga nilai yang ada di dalam key tersebut habis. Nanti ketika kita melakukan scan dan ternyata yang di-scan itu adalah operan, maka data yang di-scan tadi kita masukkan ke dalam P. Kemudian apabila yang di-scan adalah tanda kurung buka, maka kita lakukan push ke dalam suatu stack. Kemudian apabila nanti hasil scan-nya adalah kurung tutup, maka kita lakukan suatu pop terhadap stack tersebut hingga ditemukan kurung buka. Kemudian hasil dari pop tersebut kita tambahkan ke dalam P. Sedangkan untuk tanda kurung bukanya tidak perlu dimasukkan di dalam P. Dan yang keempat, apabila ternyata yang di-scan itu adalah operator, maka kita cek terlebih dahulu. Jika ternyata operator tersebut memiliki tingkatan yang sama atau mungkin lebih tinggi dari operator yang di-scan, maka kita lakukan pop terhadap operator tersebut. Dan operator yang kita pop
kita tambahkan ke dalam Sentinel P. Kemudian entah nanti operatornya lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil, nanti kita tetap akan melakukan proses push terhadap operator yang di-scan dari key tadi, kita masukkan ke dalam suatu stack. Langkah 3 hingga 6 ini dilakukan berulang-ulang hingga semua data di dalam key habis. Berikut merupakan prioritas operator, yaitu untuk pangkat merupakan prioritas paling tinggi, kemudian bagi dan kali, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, kita punya soal, yaitu persamaan dalam bentuk infix, yang mana infix itu kita masukkan ke dalam Sentinel key, yaitu sebagai contoh A plus dalam kurung, B kali C dikurangi dalam kurung, D bagi E pangkat F, kurung tutup yang pertama, dikali G, kurung tutup yang kedua, dikalikan dengan H. Nah, bagaimana nilai postfixnya? Cara yang pertama adalah kita perlu menambahkan kurung tutup ke dalam Sentinel key. Sehingga ketika kita melakukan scan mulai dari kiri hingga kanan, kemudian kita tambahkan kurung tutup di akhir, kita akan mendapatkan 20 simbol sebagai berikut. Langkah berikutnya, kita menyiapkan Sentinel key, kemudian Sentinel P, dan juga stack. Berdasarkan dari algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa selain kurung tutup yang ditambahkan ke dalam Sentinel key, juga ada kurung buka yang ditambahkan ke dalam stack. Sehingga di sini stack kita tambahkan kurung buka. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan scan terhadap Sentinel key dari kiri ke kanan hingga elemen yang ada di dalam key adalah habis. Hingga elemen yang ada di dalam key habis. Oke, kita cek. Kita scan pertama kali kita dapat A. Oke, kita tulis A di sini. Tagnya sementara adalah kurung buka. Kemudian A itu apakah operan, apakah kurung buka, kurung tutup, atau operator? A merupakan suatu operan. Karena operan maka kita tambahkan ke dalam P. Sehingga A kita masukkan ke dalam P. Kita cek lagi, kita scan dari key. Yang kedua adalah plus. Tagnya sementara adalah kurung buka. Kita cek plus ini apakah operan, kurung buka, kurung tutup, atau operator. Kita ketahui bahwa plus itu merupakan operator. Kita cek apakah elemen paling atas dari stack adalah operator. Kita cek elemen teratas dari stack adalah kurung buka. Kurung buka bukanlah merupakan suatu operator. Sehingga kondisi ini tidak dipenuhi. Maka dari itu kita langsung menuju ke langkah kedua, yaitu melakukan push terhadap operator tersebut, yaitu operator plus, ke dalam stack. Sehingga sekarang stacknya kita tambahkan operator plus, sedangkan ekspresi P-nya tetap A, karena tidak ada penambahan di ekspresi P. Kemudian kita scan lagi, berikutnya adalah kurung buka. Kita cek. Jika ternyata yang di-scan adalah kurung buka, maka kurung buka ini kita push ke dalam stack. Stack sebelumnya berisi kurung buka dan plus, kemudian kurung buka ini kita push ke dalam stack. Sedangkan P tetap A. Kita cek lagi, kita scan. Berikutnya adalah B. B ini adalah operan. Kalau operan berarti langsung dimasukkan ke dalam P. Sehingga stacknya tidak berubah. Sedangkan ekspresi P-nya selain A, sekarang ditambahkan dengan B. Kita scan lagi, yaitu kali. Kali merupakan suatu
operator. Untuk operator, kita cek elemen paling atas dari stack. Jika merupakan suatu operator, maka kita menjalankan kondisi yang pertama. Jika tidak, maka kita langsung lanjut ke yang kedua, yaitu melakukan push ke stack. Karena elemen paling atas dari stack ini bukanlah suatu operator, maka operator kali ini kita tambahkan ke dalam stack. Sedangkan ekspresi P-nya tetap A dan B. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah C. C merupakan operan, maka langsung kita tambahkan di dalam P. Sedangkan untuk stack-nya tidak ada perubahan. Selanjutnya kita lakukan scan terhadap Sentinel Key, yaitu kita mendapatkan minus atau pengurangan. Pengurangan merupakan suatu operator. Karena ini merupakan suatu operator, kita cek elemen paling atas di dalam stack ini apakah operator atau bukan. Ternyata elemen paling atas di dalam stack adalah perkalian, yang mana perkalian ini merupakan suatu operator. Karena merupakan suatu operator, kita cek jika elemen paling atas dari stack adalah operator, ya benar ya, yaitu kali. Kemudian kita lakukan cek apakah tingkatannya sama atau lebih tinggi dari operator yang di-scan. Operator yang di-scan tadi adalah minus. Nah, antara kali dengan minus, maka kali ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kondisi pada pernyataan ini terpenuhi. Karena terpenuhi, maka kita lakukan pop terhadap operator tersebut, yaitu operator kali, dan kita tambahkan ke dalam Sentinel P. Oleh karena itu, untuk stack, kita lakukan pop terhadap operator kali, dan operator kali ini kita tambahkan ke dalam ekspresi P. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah push operator, yaitu operator minus tadi, ke dalam stack. Sehingga operator minus ini kita tambahkan dalam stack. Oke, kita lanjutkan. Scan lagi. Berikutnya adalah kurung buka. Jika kurung buka, maka kita tambahkan ke dalam stack. Sedangkan untuk ekspresi P-nya tetap tidak ada perubahan. Kemudian kita scan lagi. Berikutnya adalah D. D merupakan operan. Jika operan, maka langsung ditambahkan ke dalam P. Sehingga P menjadi seperti ini. Sedangkan untuk stack-nya tetap tidak ada perubahan. Kita scan lagi, yaitu bagi. Bagi ini merupakan suatu operator. Karena operator, kita cek elemen tertinggi dari stack, apakah operator atau bukan. Ternyata bukan. Maka stack-nya sementara ini belum berubah. Kemudian kita lanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu operator yang di-scan ini ditambahkan ke dalam stack. Sedangkan untuk ekspresi P-nya tidak berubah. Berikutnya kita scan, yaitu E. E merupakan operan. Karena operan, maka langsung ditambahkan ke dalam ekspresi P. Sedangkan untuk stack-nya tidak berubah. Kita scan lagi, yaitu pangkat. Kita cek, karena pangkat ini merupakan operator, dan elemen tertinggi dari stack juga operator. Kita cek antara bagi dengan pangkat. Sekarang ini adalah bagi, yang ini adalah pangkat. Apakah bagi memiliki tingkatan sama atau lebih tinggi dari pangkat? Jawabannya adalah tidak. Maka kondisi ini tidak terpenuhi. Sehingga kita tidak perlu melakukan pop operator tersebut dan ditambahkan ke P. Berarti kita langsung menuju ke tahap berikutnya, yaitu melakukan push operator pangkat ke dalam stack. Sehingga saat ini stack-nya menjadi seperti ini. Untuk ekspresi P-nya tidak mengalami perubahan. Kita scan lagi, berikutnya adalah F. F adalah operan. Karena operan, maka langsung kita tambahkan di P. Sedangkan untuk stack-nya tidak ada perubahan.
Kita cek. Berikutnya adalah kurung tutup. Untuk kurung tutup, maka kita melakukan pop dari stack hingga ditemukan kurung buka. Hasil dari pop tersebut kita tambahkan ke dalam P. Sedangkan untuk kurung bukanya tidak disertakan. Oleh karena itu, karena ini kurung tutup, maka kita tuliskan dulu P-nya. Kemudian kita pop dari stack hingga ketemu kurung buka. Maka di sini kita pop pertama kali kita dapatkan pangkat, kita pop berikutnya kita dapatkan bagi, kita pop berikutnya adalah kurung buka. Karena kurung buka tidak disertakan ke dalam P, maka proses selesai. Sedangkan di stack-nya sekarang tinggal seperti ini. Berikutnya adalah kali. Karena kali ini adalah operator, kita cek elemen tertinggi dari stack adalah kurang, dan kurang ini tidaklah sama atau lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kali, maka kondisi tersebut tidak terpenuhi, sehingga untuk operator kalinya langsung kita tambahkan di dalam stack. Sedangkan untuk P tetap. Berikutnya kita scan, kita dapatkan G. Karena G ini adalah operan, maka langsung kita tambahkan ke dalam P. Sedangkan untuk stack-nya tetap. Kita scan kembali, kita dapatkan kurung tutup. Karena kurung tutup, maka kita lakukan pop terhadap stack hingga ketemu kurung buka. Sehingga ekspresi P-nya menjadi seperti ini. Kita pop kali, kita masukkan ke dalam P. Kita pop kurang, kita masukkan ke dalam P. Kita pop kurung buka, tidak perlu kita masukkan ke dalam P. Sehingga stack-nya sekarang tinggal seperti ini. Kita lanjut, kali berupa operator. Kita cek elemen tertinggi dari stack merupakan operator juga. Namun operator plus ini tidaklah sama atau lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan kali. Sehingga kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka operator kali ini langsung kita tambahkan ke dalam stack. Sedangkan untuk P-nya tidak berubah. Kita scan lagi, kita dapatkan H. H adalah operan, maka langsung kita tambahkan di dalam P. Sedangkan untuk stack-nya tidak berubah. Kemudian yang terakhir adalah kurung tutup. Karena kurung tutup, maka kita lakukan pop terhadap stack, dan hasil popnya kita masukkan ke dalam ekspresi P. Sehingga ekspresi P akan menjadi seperti ini. Kita ambil, pop pertama adalah kali, pop kedua adalah plus, pop ketiga adalah kurung buka. Kurung buka tidak perlu ditambahkan ke dalam P, maka isi dari stack adalah kosong. Karena seluruh elemen dari key sudah kita scan, maka hasil notasi postfix-nya adalah yang ada di dalam ekspresi P, yaitu A, B, C kali D, E, F pangkat bagi G kali minus H kali plus.